sesuatu yang kadang kita lupa, sesuatu yang kadang kita bersungguh-sungguh untuk mempersiapkannya, dan sesuatu yang kadang tidak terpikirkan oleh kita bagaimana untuk bisa menikmati sesuatu tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan lain, beda. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Aduh, ngadeg-deg. Berat. Mati adalah sesuatu yang dimana kita lupa. Terkadang kita lupa. Contohnya saja, lighting yang ada di sini ditutupi oleh apa? Padahal dekat. Ini adalah salah satu aksesoris yang akan kita pakai nanti. Boeh ya. Kain kapan, bahasana boeh ya. Ini sering kita lihat, sering kita saksikan. Asli ya. Karena hati ada ngagoder pisan. Sering kita lihat. Bahkan saat teman-teman dan saya ketika berada di posisi ini, ketika sedang menyampaikan, posisi kain ini tepat berada di depan kita. Aslinya ya. Tapi kenapa kita terkadang lupa untuk mempersiapkan hal tersebut? Kita terkadang jarang terpikirkan untuk bagaimana agar kita bisa menikmati sesuatu tersebut di lain kemudian. Karena Imam Al-Ghazali pernah mengatakan sesuatu yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Dan asli yang benar ya, HTT asa kumaha gitu ya. Nah, bisa malat ya. Karena kematian itu kata Ustadz Wahid gitu, adalah nomor cabut, bukan nomor urut. Kita tidak akan mengetahui kapan kita mati. Kita tidak mengetahui bagaimana kita mati. Kita tidak mengetahui kapan kita mati. Dan kematian itu adalah sesuatu. Ini ada ayat surah An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dalam ayat ini terangkan jelas bahwa kematian, meskipun kita bersembunyi di balik benteng yang kokoh dan tinggi, ataupun kita bersembunyi dalam lubang semut sekalipun, pasti kematian itu akan mendatangi kita, akan menyebut kita. Nah, tugas kita sekarang apa? Tugas kita sekarang, kita salah satunya itu, kita menyiapkan bekal, kita bisa menikmati kematian yang akan kita alami nanti. Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati. Bayangkan bila kita mati dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita mati di tempat yang hina. Bayangkan bila kita mati di saat kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata wali kota gitu. Wali kota mana sih? Pasha Ungu Solo. Boleh lain. Bukan lagi gitu. Palu. Dia pernah bilang gini dalam syairnya. Mati tinggal menunggu saat nanti. Kemana kita bisa lari? Ajalmu pasti menghampiri. Oh mati, tinggal menunggu saat nanti. Ya cukup sekian. Begitu, mati, tinggal menunggu saat nanti. Kemana kita bisa lari? Tidak ada yang bisa lari. Tidak ada yang bisa lari dari kematian yang sudah Ta'ala. Makanya kepada teman-teman, mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling bergandeng tangan dalam bersama-sama menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, selagi kita masih muda, kita masih ada di dalam posisi terkuat, di dalam dua kelemahan. Makanya kita manfaatkan posisi muda kita, posisi terbaik kita, waktu terbaik kita untuk bersama-sama mencari bekal serta melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti kita bisa menikmati kematian kita. Makanya gitu. Pernah ya Mas Ade
mengatakan dalam kultumnya gitu ya, tentang 4 hal yang baik dan 4 hal yang lebih baik, benar kan? Ada yang apa, mudamu lebih baik dari tuamu. Kumasih? Kumaha dek? Kumasih ditanya teh. Ya begitu. Jadi kita manfaatkan waktu muda kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, serta mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala sesungguh-sungguhnya, agar kita terus teringat tentang kematian dan kita bisa terus mati. Hese ngarang kayak kata teh. Dan juga waktu muda ini kalau kita manfaatkan untuk beramal soleh atau mencari sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, itu termasuk dalam 7 golongan, salah satu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Apa salah satunya? Lain. Anu tumbuh dalam beribadah, lain tumbuh dalam kandungan ujang. Salah. Berbahaya. Ya, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang kematian.